Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Ini merupakan request daripada teman-teman untuk membahas perusahaan yang satu ini. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Pertambangan apakah itu? Mereka bergerak di bidang pertambangan nikel. Ya, bukan batu bara, tapi mereka bergerak di bidang nikel. Jadi apakah masa depannya bagus? Pastinya dong, karena nikel ini merupakan salah satu bahan baku dalam pembuatan baterai, di mana kendaraan listrik itu sangat booming sekarang. Jadi kebutuhan nikel itu sangat banyak ya, sehingga harganya itu selalu terjaga, nggak bakal drop separah itu karena kebutuhannya ada. Jadi harganya akan dijaga ya. Kita akan membahas PAM Mineral Tbk dengan kode emiten NICL atau kita panggil aja nikel, mirip-mirip dengan produk yang mereka pasarkan ya. Kita lihat dulu sejarah daripada nikel ini di bagian intisar di website idnfinancial.com ya. Dimana nikel ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2008, bergerak di bidang pertambangan mineral nikel baik secara langsung maupun melalui entitas anak perusahaannya. Lokasi pentambangan perusahaan terletak di Desa Buleleng dan Desa Raroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Per 31 Desember 2019, perusahaan dan entitas anak memiliki 133 karyawan. Ya, itu sekilas sejarah daripada nikel sih, nggak terlalu banyak karena websitenya juga agak susah dilihat sih informasinya. Jadi saya pakai informasi di idnfinancial.com ya, yang lumayan lengkap juga di sini. Untuk prospek usahanya sih nggak perlu diragukan lagi deh, karena mobil listrik adalah masa depan, baterai juga adalah masa depan. Jadi untuk nikel ini aman-aman aja untuk prospeknya ya. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana pemegang saham masyarakat itu sebesar 20,70% ini cukup aman. Lalu ada PT PAM Metalindo ya, kita coba cari dulu PAM Metalindo. Nah ini dia. Lalu kita lihat di bagian berita, apakah ada berita yang memberatkan nikel ini secara hukum. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada ya, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita cek fundamentalnya di key statistik, di mana operating profitnya itu lebih besar daripada net profitnya. Operating profitnya 96,84 miliar rupiah dengan profit 45,36 miliar rupiah. Ini bagus, berarti penjualan nikelnya aman dengan PER-nya 19 kali. Ini sih udah cukup mahal bagi saya ya. Dengan operating profit margin 23% ini tebal, net profit margin 10% ini juga tebal sih. Dengan cash ratio-nya bagus banget, 153% ya. Meskipun belum bagi dividen karena mereka juga baru IPO tahun 2021, jadi harapannya ke depan bisa bagi dividen sih. Dengan turnover-nya di 4 miliar ya untuk sesi terakhir pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022. So, nikel ini bisa dibilang prospeknya cerah sih. Tapi untuk sementara saya belum bisa berani memasukkan ke dalam watchlist ya. Memang prospeknya bagus, tetapi laporan keuangan tahun 2022 kuartal pertama masih belum update. Saya lumayan optimis sih kinerja mereka akan meningkat karena permintaan nikel itu meningkat drastis ya. Tapi untuk sementara nikel ini saya masih memantau ke depannya bagaimana ya. Jadi belum masuk ke dalam watchlist, tapi untuk harapannya saya optimis nikel ini dapat membukukan kinerja yang bagus. Jadi untuk sementara kita tahan dulu untuk memasukkan nikel ini ke dalam watchlist. Demikian pembahasan tentang nikel, nggak terlalu banyak karena memang ya sederhana aja sih, prospeknya bagus. Jadi tinggal menunggu kinerjanya ke depan bagaimana. Demikian pembahasan tentang nikel, produsen nikel dengan masa depan yang sangat cerah. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.